Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bikamalatis syari'ati wa khalisid-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Farongo, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, seluruh para asatid guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, serta sesepuh orang tua kita Bapak Haji Rosim, Bapak Haji Karnadi, orang saudara saya Bapak Safruddin, dan penggiat majelis ilmu Om Rio dan teman-teman seluruh jamaah, ada Ustadz Kamto dan lain-lainnya. Mohon maaf tidak bisa menyebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah. Seluruh para bapak haji, ibu hajah, seluruh yang hadir tanpa terkecuali, semoga Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, dan senantiasa Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah pada kesempatan malam hari ini. Kembali Allah kumpulkan kita di salah satu taman surganya Allah. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum riyadal jannah farta'u." Jika kalian melihat taman surga, farta'u, maka duduklah, bergabunglah. Qila ya Rasulullah, ma riyadul jannah. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, apa itu taman surga? Qala, Rasulullah menjawab, majlisul zikri wa majlisul ilmi. Taman surga adalah majlis zikir atau majlis ilmu. Kita duduk di sini itu bagaikan duduk di taman surga. Kalau duduk di taman surga harusnya kita bahagia, nyaman, senang. Ibu bahagia nggak duduk di sini? Wajahnya nggak kelihatan bahagia begitu. Yang bahagia, Bapak juga begitu, Pak. Problem rumah tangga udah tinggal dulu kita menikmati taman surga ini, sehingga kita akan mendapatkan sebuah pencerahan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita niatkan pula, kita membaca beberapa nasihat ulama, kadang-kadang ada hadis di dalamnya, kita niatkan mahabbah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ulama, sehingga hati ini semakin hari semakin lembut, gampang menerima nasihat dan diberikan kemudahan melakukan kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita masuk pada maqalah yang ke-23 dari bab sulasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisah wal ishruna an Hatim al-Asam, ma min sobahin illa wa yaqulu syaitanu li ma ta'kulu wa ma talbasu wa aina taskunu, fa'aqulu lahu akulul mauta wa albasul kafana wa askunul qabra fayahrabu.
Makalah yang ke-23 ini An Hatim Al-Asham, datangnya dari ulama hebat di zamannya, yaitu Hatim Al-Asham. Hatim Al-Asham ini salah satu ulama ahlul hikmah, ulama sufi. Beliau memberikan nasihat untuk kita semuanya. Ma min sobahin, ini nasihatnya. Ma min sobahin, tidaklah di setiap harinya atau di setiap paginya, illa kecuali wa yaqulu syaitanu li, kecuali wa yaqulu syaitan, syaitan itu akan terus berbicara, ngomong li kepadaku. Ini hakikatnya Pak, setiap hari kita itu diajak ngomong oleh syaitan. Betul nggak Bu? Apanya betul? Setiap bisikan keburukan itu datangnya dari setan. Tiap hari bangun tidur udah bener tuh, bangun tidur sholat subuh bebenah udah bener, dibisikin setan, kamu capek lu, suamimu tidur mulu. Itu setan ngembusin tuh. Tadinya udah bener, udah baik, bebenah sambil ngomel, akhirnya bisikan setan. Sudah benar nih, sudah benar, selesai bebenah, masa istirahat, sudah siap-siap mau sholat duha. Nanti setan tuh ngomong terus, bagaimana caranya biar kita itu selalu dalam kelalaian, selalu dalam kemaksiatan. Umpamanya kita bisa menghindar dari itu semua, setan gak berhenti Pak. Kita akan diuji, akan digoda setan melalui ibadah kita. Ini orang tadinya males nih, males, terus bisa rajin ibadah. Apa setan berhenti? Tidak, setan tetap bergoda dengan ibadah kita, menggoda dengan kebaikan yang kita lakukan. Kata setan, nggak ada orang Ratu Jaya serajin kamu, yang rajin. Padahal itu godaan setan. Tujuannya apa? Biar muncul sifat sombong di dalam hati kita. Intinya apa? Ini sudah menjadi sumpah setan Bu. Di dalam surah Al-A'raf, summa la'aghwiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Setan itu ketika diusir Allah dari surga, iblis dan teman-temannya, anak cucunya, itu bersumpah, ya Allah, saya nggak apa-apa diusir dari surga, tapi aku bersumpah la'awiyannahum, aku akan menyesatkan hambamu semuanya. Dari mana? Mim baini aidihim, aku sesatkan, aku goda, mim baini aidihim, dari arah depannya. Kita digoda dari arah depan. Seandainya tidak bisa dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang. Tidak bisa dari arah belakang, wa'an aymanihim, dari arah kanannya. Arah kanan nggak bisa, wa'an syama'ilihim, dari arah kirinya. 4 penjuru itu digoda setan terus. Sampai kapan? Sampai pada puncaknya saat kita mengalami sakaratul maut. Itu setan nggak berkutik, kita terus digoda terus, nggak bergeser tuh setan. Makanya kenapa kita butuh doa, kita butuh teman yang bisa menasehati, kita butuh orang-orang yang kumpul sama orang-orang yang ahli ibadah, biar kita itu terhindar dari setan. Kenapa? Karena dengan kumpul begini, setan itu udah grogi Bu. Apalagi ada Pak Saprudin malam ini. Ya, setan grogi, masa setan goda setan gitu kan. Kira-kira saya takut dulu kan. Lah betul Pak, Bapak sendirian di rumah, setan menteng godanya. Tapi ketika bareng-bareng begini berjamaah, itu setan grogi Bu, gak jadi goda. Makanya kalau ibadah bareng-bareng itu rasanya enteng. Betul. Kenapa enteng? Ya karena setan gak ganggu. Tapi begitu sendirian, Masya Allah, mau ngambil air wudhu itu beratnya minta ampun. Sendirian sebabnya. Makanya berjamaah seperti ini itu penting untuk menghindarkan diri kita dari gangguan setan.
Semoga kita terus diselamatkan sampai sakaratul maut. Apa omongan setan? Ini omongan setan nih biasa terjadi nih Bu, membisikkan ke dalam diri kita. Ma ta'kulu wa ma talbisu wa aina taskunu. Ini yang dikatakan setan. Ma ta'kulu, apa yang kau makan. Wa ma talbisu, apa yang kau pakai. Wa aina taskunu, dan di mana kamu akan bertempat tinggal. Setan itu akan menghembuskan begitu. Tiap hari yang dipikirin ya makanan. Betul. Bangun tidur yang dipikirin apa? Makanan. Sarapan apa nih? Sarapan belum selesai udah ngomong nanti siang masak apa nih? Iya. Lu baru sarapan udah ngomong nanti siang masak apa? Makanan aja dipikirin. Udah begitu, kalau setan godaannya gede, dia akan menghembuskan. Tidak hanya makanan yang halal, yang haram dibisikkan terus. Terus yang kedua, wa ma talbisu, apa yang kamu pakai. Mau pakai baju yang mana, gelang yang mana, cincin yang mana. Nggak matching kamu pakai begituan. Ini gelang udah lama kadaluarsa, tuker tambah. Pokoknya dibisikkan begitu. Baju kan kemarin udah kamu buat kondangan, masa kondangan lagi, beli yang baru. Lu setan takut terus begitu, sehingga nggak selesai. Makanya kadang-kadang nih, mohon maaf, ada orang tuh model begitu. Ini baju sudah pernah dibuat kondangan, dia nggak mau pakai lagi. Malulah ketahuan orang, kan kemarin udah buat kondangan. Ada yang berpikir begitu nggak? Ibu-ibunya nih loh, malu pakai ini, kemarin udah dibuat besan, maka dibuat besan lagi. Emang kenapa? Kayaknya tuh harus ganti, setiap hari harus ganti gitu. Itu hembusan setan tuh begitu. Yang ketiga, wama taskunu, apa yang dimana kamu akan bertempat tinggal, aina taskunu. Terus saya akan membisaan begitu. Sehingga kita itu rasanya itu pengen bebenah, pengen memperbaiki tempat tinggal terus, nggak ada selesai-selesainya. Seperti kemarin kita bahas, teman-teman tetangganya Pak ganti granit, dia pasang granit. Teman-temannya tembok dipasang granit, dia bongkar tembok, ganti granit. Pokoknya ngikut aja. Sekarang modelnya berumah begini, dia bongkar bikin rumah begini. Enggak selesai-selesai. Dan setan akan terus menggoda kita seperti itu. Dan itu kalau tidak dijawab, diselesaikan, kita akan tersiksa, terbelenggu dengan jawaban, dengan godaan setan. Nah, Imam Hatim Al-Asham punya jawaban yang ampuh, sehingga membuat setan itu akan kabur, terbirit-birit. Apa jawaban Imam Al-Hatim? Fa'akulu, maka aku berkata lahu kepada setan, akulul mauta. Ketika aku ditanya apa yang kamu makan, maka aku menjawab akulul mauta, aku memakan kematian. Artinya apa? Artinya di sini apapun yang aku makan itu hanya sekedar untuk ibadah dan sekedar untuk menutupi agar tidak mati, gitu aja. Nanti orang makan itu, para ulama makan itu sekedarnya, yang penting tidak sampai mati. Kalau kita kan beda, kita makan untuk apa? Enggak percaya kalau sehat. Ada yang nyari kepuasan, betul, kepuasan. Di rumah dimasakin, ditempel lagi. Enggak, saya makan di luar. Nasi padang deket Masjid Al-Farogo tuh enak tuh. Padahal di rumah dimasakin ya Bu. Itu kenapa? Nyari kepuasan. Kadang-kadang tidak nyari kepuasan, nyari gengsi. Kemarin saya diundang Bu, saya gregetan akhirnya. Acara di rumah makan di Juanda. Apa menunya? Steak, kentang goreng, salad. Dimakan beginian, ya Allah.
mending apa nasi uduk udah begitu. Gengsi itu mah satu porsi 80.000 Pak, satu porsi 80.000 steak, kentang goreng itu sama salad begitu. Ya Allah, makan bikin 80.000, mending pecah ikan mas itu mas seger banget ya. Tapi gengsinya memang begitu Pak, gengsinya begitu. Jadi orang makan tuh sekedar gengsi, padahal saya yakin dia nggak bakal kenyang makan begitu. Seandainya kenyang pun perutnya masih perih gitu, karena nggak biasa gitu. Ada yang model begitu. Ulama dulu, akulul mauta, aku makan kematian. Artinya apa? Aku makan sekedar agar tidak mati. Sekedar begitu aja. Sehingga apapun yang dimakan terserah, yang penting halal. Sehingga ulama-ulama itu makan sehari semalam itu sekali, rata-rata sekali. Bahkan Buya Mufassir tuh waktu kita soal Buya Mufassir, orang itu kalau makan sekali sehari semalam masih pantas disebut manusia. Kalau makan 2 kali itu disebutnya binatang. Kalau makan 3 kali itu setan, begitu loh Bu. Ibu makan berapa kali? Setan semua. Ya berarti setan semua. Selama ini kita berlaku setan. Sebab betul Bu, kalau diangan-angan tuh betul. Makan tuh katanya menambah kekuatan. Tapi kalau sudah kekenyangan itu bukannya kuat. Yang ada apa? Males, lemes, bawahnya pengen tiduran. Betul. Sehingga itu yang disebut setan tuh begitu tuh. Yang harusnya kita ibadah rajin gak jadi rajin. Kenapa? Kekenyangan. Itu setan tuh. Maka makan 3 kali itu sebutannya setan. Nah, makan harusnya idealnya itu sekali. Cuman kita nggak kuat ya sekali ya. Rata-rata kita 2. Sekali tapi sebakul. Nah, makanya dilatih. Karena betul Bu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Rasulullah itu bahkan bisa 2 hari sekali loh Bu. Ketemu makan kenyang, makan enak tuh 2 hari sekali Rasulullah. Makan kenyang loh Pak. Nah kita kan enggak. Pagi sarapan kenyang banget. Ini zuhur nih, belum sampai lapar udah makan lagi. Iya. Ntar sore nih belum sampai lapar makan lagi. Bagaimana enggak setan? Sehingga bawahnya semangat ibadah itu kendor terus, males. Nah, Rasulullah nih kalau kita lihat Rasulullah itu makan kenyang, makan enak itu 2 hari sekali. Nah Buya Mufassir itu ketemu nasi 2 hari sekali Pak. Itu cerita betul beliau ke saya. Sehari makan, cuman belum tentu nasi. Ketemu nasi 2 hari sekali. Padahal beras beliau, padinya kan melimpah tuh. Ya buat santri aja. Nah orang-orang seperti itu loh, orang-orang hebat dijauhi oleh setan. Ya, kalau orang sering kenyang maka dia dideketin oleh setan. Maka teori ilmu tasawuf begini Pak, siapa yang mengurangi jatah jasadnya maka Allah tambah jatah ruhaniyahnya. Saya ulangi, siapa yang mengurangi jatah jasadnya maka Allah tambah jasad ruhaniyahnya. Contoh, jatah jasad biasa makan 3, terus Bapak kurangin 2 saja, nanti ruhaniyah Bapak akan menguat dengan sendirinya. Biasanya 2, udah 1 aja, makan 1 seadanya, ruhaniyah makin kuat. Makanya orang puasa itu ruhaniyahnya makin kuat, semangat ruhaniyahnya ibadah makin kuat. Jadi semakin jatah jasad dikurangi, ruhaniyah kuat. Tapi kalau dibalik, jasad di-loss, diturutin apa saja, pengen apa turutin, di-loss pokoknya full. Itu dijamin ruhaniyah ini jatahnya akan berkurang. Kalau udah begitu, nggak ada namanya semangat untuk ibadah.
Na'udzubillah min. Nah, kalau makan, makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu dilatih. Gemuk itu beda, Pak. Entah Ustaz kok gemuk ya gitu kan. Gemuk dengan makan itu beda. Karena orang gemuk belum tentu banyak makan. Orang kurus juga belum tentu sedikit makannya, belum tentu. Ada mau kurus badannya makan sepiring mentung gitu, Pak. Ada kan? Banyak gitu, Pak. Itu. Apalagi orang pengopi kayak kita itu makan tuh maka terlalu kita pikirin. Yang penting mah kopi itu kan biasanya. Nah, yang kedua, ketika ditanya apa yang kamu pakai, wa'al bisul kafana, jawaban dari Imam Asim Hatim bil Asom, wa'al bisul kafana, yang aku pakai adalah kafan, kain kafan. Artinya apa? Dengan jawaban begitu kita nggak kepengen asalnya model-model ngikutin tren, enggak. Udahlah yang ada aja, toh nanti ujung-ujungnya yang kita pakai adalah kain kafan. Orang kalau nggak ditata begitu, Bu, yang ada itu belanja mulu. Kenapa? Ya karena nafsu tadi. Ada jilbab model baru, beli terus. Padahal jilbab itu sebulan sekali modelnya berubah. Ya. Ada yang hobi baju tuh, ada model baru beli. Yang hobi sepatu ya begitu. Ada yang hobi handphone, ya pokoknya ada model baru tukar tambah, model baru tukar tambah, nggak selesai. Dulu malah kalau waktu dulu model cincin, batu cincin, orang gila cincin tuh, cincin kayak gitu. Nah itu pikirannya itu setan gitu loh. Setan akan membujuk kita terus nggak ada puasnya. Makan nggak ada puasnya, pakai pakaian tidak ada puasnya. Coba Bapak hitung di lemari itu loh, berapa biji baju Bapak itu. Bu, jilbabnya berapa biji di rumah? Saya yakin lebih dari 10 kan, Bu? Lebih kan? Buat apa itu? Itu fakta loh, Bu. Banyak tapi nggak dipakai, nggak cuman gaya, cuman ikutin model, paling pakai sekali udah dilipat lagi. Itu nafsu setan, nggak ada puasa, makan nggak ada puasa, pakai baju juga nggak ada. Nah kita sadarkan yang aku pakai adalah kain kafan. Dengan begitu ya udah pakai yang ada, pakai yang ada selama masih pantas, masih layak pakai, nggak beli baru enggak. Alhamdulillah Bu, saya sudah ada 5 tahun ini nggak pernah beli baju, dibeliin orang. Ya artinya kan saya nggak beli, Bu. Orang-orang yang beliin. Sarung udah lama saya nggak pernah beli sarung, orang-orang yang beliin gitu. Jadi saya tinggal bagi-bagiin aja. Selanjutnya, dan ketika ditanya wa aina taskunu, di mana kamu akan bertempat tinggal, Imam Asim Imam Hatim al-Asom menjawab, wa askunul qabro, aku bertempat tinggal di kubur, di kuburan. Kita semua bakal menempati kuburan. Jadi rumah kita yang sebenarnya adalah kuburan, itu rumah masa depan. Kalau rumah saat ini itu rumah singgah, sesaat aja. Habis ini selesai ya udah ibu pindah semuanya ke kuburan. Itu disadarkan, diri kita tuh disadarkan bahwa kita cepat atau lambat bakal masuk kuburan, sehingga kita nggak usah pusing masalah tempat tinggal, nggak usah pusing. Dulu Bu, saya itu nggak pernah terpikir bikin rumah, karena saya pikir udah nyaman lah begini, udah nyaman. Saya mulai berpikir bikin rumah tuh gara-gara anak saya. Anak saya pulang sekolah itu nangis. Kenapa Kak? Teman-teman mah enak. Enak kenapa? Punya kamar sendiri. Begitu Pak. Punya rumah sendiri. Lah kita kapan lah ya? Gitu. Anak saya namanya Risa. Sekarang kelas 3 sana. Risa kepengen punya kamar sendiri. Wah itu saya merasa jadi orang tua tergedor hati saya.
Lalu saya tantangin, kakak pengen rumah yang gimana? Yang tingkat, ya udah tingkat, bismillah. Nah, tadinya udah nggak terpikir Bu, karena saya merasa nyaman, tapi saya nggak bisa. Saya harus mikirin perasaan istri, perasaan anak, seperti itu. Ya udah akhirnya bikin. Nah maksud saya ketika sudah punya rumah, ya sudahlah, yang penting enak dibuat ibadah, nggak usah mewah, yang penting enak dibuat ibadah. Sampai-sampai dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, yang menjamin rumah tangga bahagia itu bukan karena rumahnya mewah, betul, bukan karena fasilitasnya yang komplit, betul, bukan. Apa yang menyebabkan rumah itu akan nyaman, tentram, yaitu idza quri'a fihil Qur'an, ketika rumah itu di dalamnya sering dibuat membaca Al-Qur'an. Hadisnya ada loh Pak, itu diriwayatkan oleh Ad-Darimi atau baca Ad-Darimi. Innal baita la tahduru fihil malaikah, akan didatangin malaikat, wa yaksuru fihil khairu, akan bertambah kebaikannya, idza quri'a fihil Qur'an, ketika di dalamnya dibacakan Al-Qur'an. Itu biasakan Bu, setiap pagi selesai sholat subuh Ibu tadarus di rumah, buka lebar-lebar tuh pintu, buka lebar-lebar jendela, buka lebar-lebar, lalu baca Quran yang kenceng. Kenapa? Karena Allah setiap pagi itu menurunkan malaikat pembawa rahmat setiap pagi dan membagikan rahmat. Siapa orang yang paling dulu dapat rahmatnya Allah? Orang yang paling banyak rumahnya dibaca akan Al-Quran. Itu yang paling dulu dapat rahmat Allah. Maka kalau pagi-pagi itu udah buka jendela, pintu buka, baca Quran yang kenceng, agar semua rumah, orang yang tinggal di rumah semuanya dengar dengan bacaan kita. Itu mengundang rahmatnya Allah. Wa yahjuru anhu syaiton, setan-setan yang ada di rumah itu akan kabur meninggalkan rumah itu. Itu barokahnya. Makanya kalau pengen rumah tangga bahagia, tentrem, bukan rumahnya diperbaiki, tapi sering-sering membaca Al-Quran. Seringkali saya diundang, Ustadz rumah saya panas, tolong diruqyah. Lah ruqyah itu kan baca Quran. Ya udah bacain Quran sendiri, rutinkan. Nggak usah banyak-banyak lah. Habis subuh 1 juz gitu. Kenapa? Kebanyakan. Ya biasa aja itu Mas 1 juz. Dibiasakan lah, lama-lama biasa. Ustaz saya ke pasar, ya ke pasar, pulang dari pasar baca Quran gitu. Pokoknya sempetin aja baca Quran di rumah, sempetin. Jangan di masjid terus, maksud saya begitu. Bapak ibu baca Quran di masjid cakep, tapi jangan di masjid terus. Rumah dikasih jatahnya, sesekali baca Quran di rumah, biar rumah dapat jatah. Itu kalau divisualkan, rumah kok sering dibaca Quran, kalau divisualkan itu rumah penuh dengan huruf-huruf Al-Quran. Padahal satu hurufnya 10 kebaikan. Luar biasa. Pagi 1 juz, sore atau malam 1 juz. Berapa juz? 2 juz berapa huruf? Itu kalau divisualkan, rumah kita penuh dengan huruf Al-Quran. Cuman kita nggak lihat. Maka orang yang paling rajin baca Quran di rumah, dia tiap paginya yang paling dulu didatangin malaikat pembawa rahmat. Nah itu, makanya dengan seperti itu tempat tinggal kita itu benar-benar enak dibuat ibadah. Bukan kok sekedar enak buat tidur, buat berantem, buat makan, bukan, buat ibadah. Nah caranya bacakan Al-Quran. Hadis makalah berikutnya itu selesai. Makalah yang ke-24. Man kharaja min dhullil ma'siyati ila izzi ta'ah. Ini luar biasa ini. Man siapa saja kharaja yang keluar ma'siyati dari hinanya kemaksiatan, ila izzi ta'ati menuju mulia, menuju kemuliaan ketaatan.
Dulu dia hobi maksiat, bergelimang dosa, hina dina. Akhirnya diberikan Allah taubat sehingga rajin ibadah, taat kepada Allah. Orang yang seperti itu Pak dijamin oleh Allah. Satu, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan mengkayakan orang itu min ghairi malin, dengan tanpa harta. Ada nggak orang merasa kaya tapi nggak punya harta? Ada apa enggak? Apa? Yaitu kaya hati. Kaya hati. Orang kaya itu apa sih definisinya? Orang kaya itu orang yang merasa cukup, tidak butuh yang macam-macam. Betul? Itu definisi orang kaya. Kalau hartanya banyak tapi masih rakus, masih kepengen anak, sepengen ini, nggak ada selesai-selesainya, itu hakikatnya orang miskin. Masih merasa butuh, itu orang miskin. Kalau orang kaya itu orang yang merasa puas, cukup. Nah, orang yang seperti itu hatinya kaya. Kalau orang itu makin rajin ibadahnya, pagi-pagi jamaah sholat subuh, selesai subuh pulang ke rumah baca Quran, habis baca Quran dia ngopi dah, dia nikmatin sambil dikit. Walaupun nggak megang duit Bu, hati ini tentrem. Nggak percaya. Iya betul itu Pak. Dibuktiin dong, dibuktikan. Bapak Ibu kalau habis baca Quran seneng apa sedih? Hati ini tentrem, seneng rasanya. Kalau ditanya kamu kok kelihatannya bahagia habis dapat duit ya? Enggak. Dapat rezeki? Ya enggak. Terus kok kelihatan bahagia? Udah. Ya bawaannya bahagia aja. Seharian sampai semalaman ya bahagia aja. Kenapa? Itu disebut Allah kayakan hatinya tanpa harta. Kalau Bapak menganggap kesenangan adalah harta, saya jamin Bapak lebih sering keselnya daripada senengnya. Dan kesenangan yang dengan harta itu nggak tahan lama kok, nggak tahan lama. Ini Bapak terima gaji, seneng nggak? Berapa hari senengnya? Paling lama 5 hari kan, habis itu nyesek lagi. Tapi kalau kesenangan itu dari hati Pak, dari Allah, seneng, merasa cukup tanpa harus megang harta, itu awet Pak. Orang-orang pada stres bikin pekerjaan, dia mah santai ngopi. Bang Dani udah ngopi, udah yuk ngopi lagi, ayo santai. Enak dah. Lah kalau kekayaan itu dengan harta, yang ada banyak stresnya loh Pak. Orang stres gak punya proyek, begitu proyek banyak stres juga. Betul. Bilangnya stres gak punya duit, dikasih duit banyak ya stres juga itu orang. Tapi kalau kaya tanpa harta itu dihembuskan dalam hati ini, sehingga hati ini merasa kaya, qanaah, tenang, tentrem batin ini, tentrem. Udah nggak mikir apa-apa. Nanti siangan dikit sholat duha deh, nggak usah banyak-banyak Bu, 8 rakaat 8 rakaat udah. Nanti siangan dikit tidur sebentaran sambil nunggu waktunya zuhur. Zuhur bangun, habis sholat zuhur ya baca Quran lagi, istirahat, lihat udah enak bener itu kan. Terus kerja mah silahkan, yang pengen kerja silahkan, tapi jangan pernah mengandalkan kebahagiaan pada harta, karena nggak bakal Bapak temukan. Banyak orang yang gantung diri gara-gara harta, banyak orang yang cerai berai keluarganya gara-gara harta, banyak orang yang bunuh-bunuhan gara-gara. Tapi kalau kaya hati nggak ada ceritanya berantem Pak, nggak ada. Yang ada enak aja, dimasakin istri begini-begini, alhamdulillah mama memang hebat deh.
Udah, yang ada begitu aja. Nah, ini disebut kaya. Caranya gimana biar kaya hati? Tingkatkan ketaatan kita. Yang dulu hobi maksiat, tinggalkan maksiat, lari ke taat. Allah kayakan hati kita sehingga bahagia yang luar biasa. Yang kedua, saya percepat. Wa ayyadahu min ghairi jundin. Allah akan menguatkan orang tersebut min ghairi jundin, dengan tanpa bala tentara. Nggak punya pasukan, nggak punya prajurit, tapi kuat. Min ghairi jundin. Nggak punya fasilitas komplit, tapi kuat. Maksudnya apa? Kuat di dalam ibadah, kuat di dalam melakukan amal kebaikan. Walaupun jalan kaki nyampe mulu sampai masjid, tapi di rumah yang banyak mobil, banyak motor, nggak pernah nyampe ke masjid. Betul? Walaupun jalan kaki lo ngaji lo nyampe. Yang punya motor, punya mobil nggak pernah sempet, nggak kuat, nggak kuat. Nah, di sini maksudnya dikuatkan Allah, batinnya dikuatkan, fisiknya dikuatkan. Orang-orang tidur pula sampai kesiangan, dia mah jam 3, setengah 4 udah bangun, Bu. Kok bisa? Bisa lah. Kuat, mandi, luar biasa. Orang-orang belum pada bangun, dia udah mandi, udah sholat, udah baca Quran, nunggu datangnya sholat subuh. Kuat, badannya sehat. Nah, di situ Allah kuatkan tanpa harus bala tentara, prajurit, fasilitas, gak ada, tapi kuat. Yang terakhir, wa'azzahu min ghairi ashiratin. Wa'azzahu, dan Allah muliakan dia, muliakan, mampu mengalahkan musuh-musuhnya tanpa ada dukungan sekalipun. Orang yang semakin taat sama Allah, umpamanya ada yang musuhin tuh, membenci dia, yang benci pilihannya dua. Kalau hatinya nggak berubah jadi seneng, mati itu orang. Percaya nggak, Bu? Kita nih kok benci sama orang yang ahli ibadah, benci sama orang taat, itu pilihannya dua. Bisa jadi hati kita yang Allah kasih hidayah sehingga benci menjadi cinta. Bisa jadi kita yang dimatikan oleh Allah. Kenapa? Karena telah memakan racun. Membenci ulama, membenci orang yang ahli ibadah, sama juga kita memakan racun. Cepat atau lambat pasti ya mati gitu loh, Pak. Kenapa kok begitu? Ya karena orang ahli ibadah itu menjadi waliyun min auliyaillah, menjadi kekasihnya Allah. Loh, kita kok benci sama kekasihnya Allah, walaupun dia nggak bales, Allah yang turun tangan, Pak. Sehingga bahasa Al-Quran, siapa yang memusuhi kekasihku, wa'adzana bil harbi, itu sama juga menabuh genderang perang dengan aku, kata Allah. Yang Bapak musuhin, orang alim, orang soleh itu diem aja. Allah yang menurunkan balasan, kekuatan untuk membalas kita. Makanya kalau ada orang soleh, orang yang ahli ibadah, orang alim, jangan macam-macam. Walaupun dia cuma diem aja, cuma mesam-mesem, Allah yang cemburu. Jadi kita nyakitin hatinya, Allah yang sakit, sehingga akan dibela oleh Allah. Nah, disinilah Allah menangkan orang itu tanpa ada dukungan dari siapapun. Terus dukungannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini yang disebut menang tanpa mengasorake, kalau bahasa Jawa ya. Menang tanpa tanding ya. Belum sampai tanding udah menang, Bu. Pokoknya kalau pengen dimuliakan Allah, tingkatkan ketakwaannya. Semoga bahagia dunia, bahagia akhirat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.